USS Hornet adalah kapal induk yang aktif dari Perang Dunia Kedua hingga tahun 1970. Meski telah diubah menjadi museum bahari terapung, itu belum cukup untuk meniadakan masa lalunya yang kelam dan jahat. Hornet menjadi saksi bisu dari pertempuran yang sangat berat di Perang Dunia Kedua ketika pesawat Jepang menyerbu mereka tanpa ampun di Kepulauan Midway, membom mereka dengan intensitas sedemikian rupa, sehingga kru harus mengisi amunisi panas dengan tangan kosong hanya untuk menjaga kecepatan di bawah dek. USS Hornet dijalankan dengan uap yang membuat ruang kendali lebih dari 125 derajat waktu. Lebih dari satu awak tewas karena sengatan panas atau bahkan meninggal karena luka bakar fatal setelah terkena uap panas pipa yang pecah dan melelehkan kulit mereka. Kondisinya sangat buruk sehingga sering terjadi bunuh diri karena stres. Secara keseluruhan diperkirakan 300 nyawa melayang di atas kapal ini. Itu menyebabkan legenda kapal dihantui sebagai hasilnya. Pada tahun 2009, unit penjaga pantai mengecat ulang interior USS Hornet. Ketika cat mereka hampir habis, salah satu dari mereka berlari mencari orang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan cat. Sendirian, dia berjalan di atas kapal sampai dia melihat seorang penjaga pantai sekitar berumur 25 tahun di depannya. Dia memanggil pria itu, tetapi bukannya berbalik, pria itu benar-benar mengabaikannya dan berbelok memasuki sebuah pintu. Ketika penjaga pantai mengikutinya, dia menemukan pintu itu dalam keadaan dirantai dan ruangan itu sepenuhnya kosong. Ini adalah salah satu cerita dari sekian banyak cerita yang mengutip kutipan Dress White Ghost, seorang pelaut yang memakai baju seragam putih cerah dengan tampilan kosong. Beberapa orang mengklaim bahwa dia adalah kaptennya, tetapi identitas aslinya belum ditemukan. Pada hari yang berbeda di waktu yang sama, dua turis memasuki area yang jelas terlarang. Saat mereka melewati puing-puing dan kamar-kamar yang ditinggalkan, mereka melihat seorang petugas berseragam berjalan ke arah mereka. Mereka mulai meminta maaf sebesar-besarnya karena memasuki tanpa izin. Tetapi petugas itu berjalan melewati mereka tanpa membuat kontak mata, dan malah memasuki sebuah ruangan. Ketika mereka mengikutinya, ruangan itu dalam keadaan kosong. Istana Hampton Court di London adalah rumah bagi penampakan terkenal bernama Selector, sosok lampai gender yang identitas dan niatnya tetap tidak diketahui hingga hari ini. Pada tahun 2003, penjaga keamanan menyerbu istana setelah sistem alarm kebakaran mereka menunjukkan peringatan pelanggaran di dekat ruang pameran. Seseorang telah membuka pintu darurat dan membunyikan alarm kebakaran. Para penjaga mencari di sekitar dan tidak menemukan siapapun di sana. Hasil dari rekaman menunjukkan pintu terbuka dengan sendirinya dan hanya kegelapan yang terlihat di ambang pintu. Keesokan harinya, alarm kebakaran berbunyi lagi, di jam dan lokasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu tepat di luar ruangan pameran. Namun ketika para penjaga tiba di sana, mereka terkejut karena tidak terjadi apa-apa di sana. Pintu darurat tertutup rapat dan pencarian tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka meninjau hasil rekaman lagi dan berharap tidak menemukan apa-apa. Tetapi kali ini mereka benar-benar bingung dengan apa yang mereka lihat. Pada rekaman itu, kedua pintu darurat mendadak terbuka, dan sesosok tubuh pucat dan tinggi mulai terlihat. Sosok itu berdiri di ambang pintu sejenak, seolah-olah memindai area itu, lalu menutup pintu kembali satu persatu. Jenis kelamin sosok itu tidak dapat diketahui, tetapi lengan dan leher pakaiannya seperti berenda, hampir seperti tunik abad pertengahan, dan orang-orang beranggapan bahwa sosok itu berpakaian seolah-olah berasal dari abad ke-16. Penjaga keamanan bukanlah satu-satunya orang yang mengira mereka telah melihat Selector. Pada hari yang sama, seseorang pengunjung mengaku telah melihat sosok itu juga. Bahkan dia sangat terkejut sehingga dia menulis tentang penampakan itu di buku tamu istana. Pada hari ketiga, alarm kebakaran berbunyi untuk terakhir kalinya. Para penjaga tidak menemukan apapun. Rekaman keamanan menunjukkan pintu terbuka tanpa ada orang di sana. Istana Hampton Court adalah rumah bagi Raja ke-6 Henry ke-8, seseorang tokoh kerajaan yang terkenal karena mencurigai istrinya melakukan perzinahan hingga membunuhnya. Mungkinkah penampakan hantu ini adalah istri masa lalu Raja Henry yang tidak pernah bisa melepaskan ikatan duniawi, atau mungkin itu salah satu dari puluhan ribu orang lainnya yang mati di bawah kekuasaan raja saat memerintah? Tidak ada yang tahu pasti dan tidak ada yang pernah melihat Selector sejak itu.
Carissa Glenn atau yang dikenal sebagai Tis baru berusia 8 tahun ketika dia mengetahui bahwa seorang wanita telah menggantung dirinya di gedung apartemen yang sama di tempat tinggal barunya. Tetap saja itu tak menghentikan gadis muda itu dari keinginannya untuk menjauh dari keluarganya dan menjadi mandiri sepenuhnya. Tis memiliki cita-cita ingin menjadi seorang polisi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Tis bekerja sebagai bartender pada saat itu. Sedikit informasi, di Inggris usia 8 tahun sudah legal untuk minum alkohol, bukan 21 tahun. Namun setelah pindah ke apartemen barunya, Tis yang ceria dan lincah tampak berubah. Tis mulai secara teratur menelpon ibunya untuk menjelaskan hal aneh yang terjadi di kamar apartemennya yang kecil, terutama di malam hari. Dia mulai mengalami mimpi yang jelas tentang wanita yang telah bunuh diri yang membuatnya ketakutan dan panik. Selama seminggu terakhir sebelum tragedi melanda, Tis menelpon ibunya lebih dari 3 kali untuk mengeluhkan perasaan yang mengerikan yang tidak bisa hilang apapun yang dia lakukan dan apapun yang dia coba lakukan. Keluarganya memohon padanya untuk kembali ke rumah, bahkan mengatakan bahwa mereka akan membayar semua biaya sekolah dan apartemennya, agar dia bisa keluar dari masalahnya saat ini. Tis bagaimanapun menolak untuk membiarkan orang tuanya membantu dia. Dia merasa bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Di tengah malam, Tis turun dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. Dia mengikat syal merah muda di sekitar rel kamar mandi dan melingkarkan di lehernya. Sonny Graham adalah seorang pria Georgia yang sangat membutuhkan pendonor jantung. Pada tahun 1995, dia akhirnya dijadwalkan untuk mendapatkannya. Pendonornya adalah seorang pria berusia 33 tahun bernama Terry Cole, yang telah menembak dirinya sendiri hingga tewas. Transplantasi jantung berhasil dilakukan dan Graham akhirnya hidup sehat seperti pria normal lainnya. Semuanya dimulai ketika sesuatu di dalam diri Graham menuntut untuk bertemu dengan Cherry Claude, mantan istri dari pendonor yang telah menyelamatkan hidupnya. Ketika mereka pertama kali bertemu, ada sesuatu tentang kepribadian Graham yang anehnya akrab oleh Shirley. Sebagai contoh, suatu hari Graham tiba-tiba menginginkan untuk makan hotdog dan minum bir, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Hotdog dan bir adalah merupakan kombinasi favorit dari Terry Cole. Meskipun Graham berusia 65 tahun dan Shirley berusia 38 tahun, keduanya seolah-olah sudah saling kenal lama. Hubungan itu berkembang dan pada tahun 2004 mereka menikah. Namun, pada tahun yang sama hubungan itu tampaknya bermasalah dan mereka pun bercerai. Tak menerima hasil perceraian, Graham pun menembak dirinya sendiri di kepala, seperti Terry Cole. Apakah ini hanya serangkaian kejadian kebetulan yang aneh yang menyebabkan kedua pria dengan hati yang sama bunuh diri dengan cara yang persis sama? Atau apakah itu hati Terry tidak tahan bercerai dengan wanita yang sama untuk kedua kali, sehingga memaksa Graham untuk menarik pelatuknya pada hari itu?